Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para habaib yang saya hormati, para alim ulama, pengasuh Pondok Pesantren Al Musyarrafah Ananda Kiai Haji Kiai Acep Abdul Wahid, seluruh jajaran majelis guru, anak-anakku wisudawan wisudawati Pondok Pesantren Al Musyarrafah angkatan kedua, marilah kita sama-sama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di tengah segala macam bentuk kesulitan, kita masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menjalankan apa yang Allah perintahkan dan menjauhkan dari apa yang Allah larang dalam kehidupan kita. Tentu ini adalah anugerah yang harus kita syukuri bersama. Hadirin hadirat sekalian, saya bingung ini ya, kira-kira temanya Isra Mi'raj atau Haflatul Wada? Karena ini acara berbarengan antara Isra Mi'raj juga, Haflatul Wada juga. Tapi mungkin saya akan mencoba mengkorelasikan peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan nasihat dan bekal untuk wisudawan wisudawati yang diwisuda pagi tadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Ayat ini merupakan ayat yang diawali dengan kata-kata subhana. Cerita peristiwa Isra Mi'raj mungkin berbeda dengan cerita-cerita lain yang ada di dalam Al-Quran. Allah menceritakan tentang Nabi Adam, Allah menceritakan tentang Nabi Musa, Allah menceritakan tentang Nabi Ibrahim, tidak memakai kalimat subhana. Barulah di peristiwa Isra-nya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah memulai dengan kata-kata subhana. Tentunya kata-kata subhana ini adalah pemujaan terhadap kemahaan Allah, pemujaan terhadap betapa sucinya Allah, sehingga saya katakan tidak mungkin Allah mempertaruhkan pemujaan kemahasucian dengan kata-kata subhana kalau peristiwa ini adalah peristiwa yang bohong belaka ya. Sehingga saya katakan mustahil ya. Tapi Allah memulai dengan kata-kata subhana. Allah mempertaruhkan kemahasucian Allah dalam peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk pula ulama mengatakan kata-kata subhana itu seringkali
dilafatkan, diucapkan untuk sesuatu yang luar biasa. Ya. Kita kadang-kadang melihat pemandangan yang begitu indah, kemudian terbesit di dalam hati kita, subhanallah. Ya. Sehingga saya katakan bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj ini adalah peristiwa yang sangat luar biasa, yang bisa diyakini oleh umat manusia yang memiliki akal dan iman sekaligus. Jadi tidak bisa dipisah. Karena ketika Nabi Muhammad keesokan harinya menceritakan peristiwa Isra dan Mi'raj, orang-orang kafir Quraisy menganggap, wah, Muhammad sudah gila. Ada lagi yang menganggap itu adalah mimpi belakanya Nabi Muhammad. Bahkan Abu Jahal bertanya kepada Abu Bakar, atusaddaqu kizba Muhammad? Apakah engkau, Abu Bakar, membenarkan kebohongan Nabi Muhammad? Apa yang menjadi jawaban Abu Bakar ketika itu? Seandainya Nabi Muhammad menceritakan, mengatakan jauh lebih apa yang ia ceritakan tadi, saya pasti mempercayainya. Mengapa? Karena akalnya Abu Bakar dipayungi dengan iman. Akalnya Abu Bakar dipayungi dengan hidayah. Makanya kita jadi umatnya Nabi Muhammad, jangan hanya pandai mengedepankan akal saja, tapi pun harus diimbangi dengan berharap hidayah Allah turun dalam kehidupan kita. Karena orang modern sekarang kadang-kadang cara berpikirnya simple, semua hanya pakai logika, hanya pakai akal saja. Bahkan yang diuber kadang-kadang materi saja. Coba, mungkin yang ada dalam benak pikiran ibu-ibu, besok rezeki suami saya berapa? Benar, Bu? Benar, Bu? Bapaknya izin pagi-pagi, Bu, saya mau ke pasar, mau mulai dagang. Iya, Pak. Di rumah berharap nanti sore sang suami pulang bawa duit yang banyak. Tapi jarang perempuan yang berharap, ya Allah, mudah-mudahan rezeki istri saya dibarengi dengan hidayah Allah, sehingga materi yang diperoleh oleh suami saya menuntun keluarga ini menuju surga. Jadi kalau suaminya keluar, Bu, ya, jangan ngebayangin apa? Jangan ngebayangin apa? Jangan ngebayangin duit yang mau datang. Doain, ya Allah, mudah-mudahan suami saya mengais rezeki yang halal disertai dengan iringan hidayah, sehingga rezeki keluarga kami rezeki yang menuju surga, bukan menuju neraka. Ini contoh daripada peristiwa Isra dan Mi'raj. Jadi akal dengan iman, akal dengan petunjuk. Jangan pakai akal semata-mata. Kadang-kadang orang di luar sana, wah, saya nggak yakin, nggak percaya dengan Isra dan Mi'raj. Mana mungkin? Nabi berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, langit yang ketujuh, turun hanya dalam waktu kurang dari 1 malam. Padahal kalau akal kita diiringi dengan hidayah, kita bisa menerima kok, Bu. Saya contohkan, pagi tadi saya berangkat dari Luwiliang Bogor menuju Cianjur. Tahu-tahu semut nempel di jas saya. 2 jam saya sampai di rumah kediaman Ananda Kiai Acep. Terus semut berkata pada Kiai Acep, Kiai, saya jalan dari Luwiliang ke Cianjur 2 jam. Bingung ibu kan? Mana bisa semut jalan sendiri? Emang semut tahu rambu lalu lintas? Tahu Bogor belok kanan, Cianjur belok kiri, Warung Kondang lurus, Al Musarofah belok kiri? Enggak tahu. Tapi ingat, semutnya nempel di jas saya. Yang menjalankan semut saya atau semutnya?
Lo sama Nabi Muhammad pun di situ dijalankan. Siapa yang memperjalankan? Allah. Kalau Allah sudah berkehendak, apa yang tidak mungkin terjadi? Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Iya, kalau kita ya mau ke Cianjur setengah menit nyampe nggak bakal bisa. Tapi kalau Allah sudah berkehendak, apapun mungkin. Ingat, di situ asro, yang memperjalankan Allah, yang diperjalankan Nabi Muhammad, sehingga tidak ada alasan bagi akal yang memiliki hidayah, akal yang dibungkus dengan iman, tidak percaya dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Kita ambil kronologis peristiwa tersebut. Ya. Nabi Muhammad dalam sebagian kisah diriwayatkan sedang tidur di rumah sepupunya Ummu Hani. Datanglah malaikat Jibril, kemudian membawa Nabi Muhammad ke sumur Zam-Zam. Apa yang dilakukan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad? Dibelah dadanya Nabi Muhammad, dicuci dengan air Zam-Zam, diisi dengan hikmah, dipenuhi dengan keimanan. Apa hikmah ini? Ini bukan dongeng, tapi mari kita petik hikmahnya. Hikmahnya, seseorang kalau ingin melakukan tugas yang mulia, ingin melakukan pekerjaan yang mulia, ingin melakukan perjalanan yang mulia, bersihkan hatinya terlebih dahulu. Jadi ibu jangan dandan doang kalau mau pergi. Ya, Pak Wakapolsek, kalau mau disumpah suatu saat jadi Kapolsek, mudah-mudahan naik pangkat. Ya, pejabat yang demen ngaji kita doain mudah-mudahan naik pangkat. Ya, kalau pejabat nggak demen ngaji, udahlah biarin aja dah. Nah, tadi ngomong barokallah waktu salaman fasih, namanya juga Pak Falahuddin religi. Ya, mudah-mudahan nanti kalau naik pangkat suatu saat kedudukannya lebih tinggi, amin. Amin. Jangan lupa Pak, bersihkan hatinya. Karena Nabi Muhammad aja masih dibersihkan hatinya, ya kan? Dengan air Zam-Zam, dengan hikmah, dengan keimanan. Mengapa? Karena raga tubuh manusia itu tergantung, hatinya lah yang akan menggerakkannya. Dikatakan dalam hadis Nabi, ala wa inna fil jasadi mudghatan wa idza solahat solahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahiyal qalbu. Hatilah yang menentukan jasad manusia mau dibawa kemana. Benar atau keliru tergantung gerakan dari hatinya. Termasuk iman jangan ditinggal. Bapak ada yang dagang? Ada yang dagang? Dagang apa Pak? Batu akik. Batu akik masalahnya lagi booming Pak. Ya, sampai pasar rawa bening di Jatinegara, orang dagang akik di pinggir jalan, di trotoar. Subhanallah, enaknya jadi bangsa Indonesia. Lo benar saya bilang, ini satu syukur anugerah yang harus kita syukuri. Allah nyawer rezeki bagi bangsa ini di sungai. Bener Pak. Lihat kalau malam-malam, dulu pakai senter nyari ikan, sekarang nyari senter tembus, cari batu yang tembus yang mana, dicungkil, diangkat, dipotong, digosok. Ya Allah, cari negeri yang sekaya ini kayaknya susah. Duit dilempar di sungai. Makanya kalau bangsa ini nggak kaya, ya, alumni Musarofah nggak kaya, saya katakan bukan karena bodohnya, karena malasnya. Ya, kalau nggak malas bisa tinggal nenteng senter ke sungai, senterin aja itu batu, cungkil, besok bawa ke pasar, potong jadi batu cincin. Benar. Ya, Bapak yang dagang batu akik, besok ketika Bapak mau berangkat ke tokonya,
Jangan berkata, Iman, kau nggak usah ikut, saya mau dagang, kau di rumah saja. Imannya suruh nggak ikut, suruh tunggu di rumah. Bapak berangkat ke toko, bapak berangkat ke pasar, buka toko. Kira-kira bohong nggak dagangnya? Bohong nggak? Batu sintetis dibilang batu asli. Mengapa Iman ditinggal? Makanya kalau ke pasar, ke toko, Iman jangan ditinggal. Iman bawa tenteng dalam hati manusia. Ada yang bertani? Ada yang bertani? Besok pagi yang bertani, ketiga pacul sudah ditaruh di atas pundak sini, seragam sudah dipakai, di depan rumah jangan kau katakan, Iman kau nggak perlu ikut, saya mau ke sawah, Iman di rumah aja. Oh bahaya kayak begini, nanti sawah orang dipaculin. Sawah sendiri tambah lebar, sawah orang tambah kecil. Mengapa Iman ditinggal? Yang jadi pejabat pemerintah, ketika mau berangkat ke kantor, apapun jabatannya, apapun profesinya, Iman dibawa, jangan ditinggal. Jadi bupati, mau kantor bupati, Iman kau nggak usah ikut, kau di rumah aja, ini urusan pemerintahan, saya mau berangkat sendiri, kau saya taruh di rumah. Kira-kira bupatinya makan jembatan nggak Pak? Makan jembatan nggak? Bupatinya bisa makan jembatan, gubernurnya bisa makan aspal. Jalan baru setahun udah rusak, jembatan baru setengah tahun udah roboh. Kenapa? Karena ketika berangkat ke kantor Iman makanya yang pertama kali apa? Hati dibersihkan. Termasuk alumni Al-Musarofah yang akan terjun ke masyarakat, bersihkan, luruskan apa yang menjadi niatmu. Ya, ingat, sekarang godaan semakin berat, sekarang cobaan semakin banyak. Kita harus kuat, kita harus bagus bagaimana membentengi hati kita. Makanya pasang niat, untuk apa saya lulus dari pesantren. Ya. Kira-kira kalau ditanya, untuk apa lulus dari pesantren? Untuk apa? Lulus nggak punya keinginan. Ya. Dulu mungkin ini Anda Kiai Misfalah Yusuf yang di Cipanas, ketika kelas 6 hafal keluarga di pondok, mungkin sudah punya bayangan, saya mau terjun ke masyarakat saya mau ngabdi ke masyarakat saya. Kiai Salman, Ananda Kiai Salman yang sekarang merintis pesantren pun sudah punya gambaran, mungkin ketika keluar pondok gambarannya pengen begini. Kira-kira alumni Musarofah mau jadi apa? Mau jadi apa? Baiatnya serem loh tadi. Ya, baiat Kiai Acep tadi serem. Ya, merinding. Ya, hati-hati itu. Apalagi saya lihat mulutnya tadi komat kamit semua, kok nggak ada yang diem. Ya. Tadi sampai kalau ada yang diem nih pengkhianat, jangan-jangan. Takut dibaiat sama kiainya. Semua ngucapin semua. Itu baiat yang berat. Nah, saya minta pasang niat untuk alumni Al-Musarofah. Niatnya apa? Untuk menghidupkan Islam. Ya. Jangan numpang hidup di Islam. Karena sekarang godaannya alumni pesantren besar. Ya. Jadi prediksi Nabi Muhammad, inna akhwafa ma akhafu alaikum ba'di idza tuftahud dunya bizinatiha. Dalam nas yang lain, idza tuftahud dunya bizahratiha. Sekarang terjadi. Ya. Kadang-kadang masuk pesantren pengen jadi kiai. Kalau udah jadi kiai cepat kaya. Benar. Kan enak sekarang, kontraknya mahal. Pakai DP. Lah benar kan? Ada lagi pakai tarif. Dalam kota sekian, luar kota sekian, persis kayak taksi gelap.
Bahkan sekarang saya katakan dakwah tuh sudah seperti industri hiburan. Kadang-kadang datang ngaji bukan nyari ilmu, datang ngaji bukan ngaji, mau nonton Ustadz A, mau nonton kiai ini. Mengapa? Karena sekarang jadi industri hiburan. Nah, saya nggak ingin anak santri Al-Musarrofah jadi orang yang numpang hidup di Islam, tapi jadilah pejuang-pejuang Allah yang menghidupkan Islam. Ya, ingat, ihfazillah yahfazka. Makanya kalau jadi kiai pakai tarif, nggak percaya sama hadis itu berarti. Ya, kalau ada kiai diundang orang, berapa amplopnya? 5 juta, maaf, 10 juta. Wala tasaru bi ayatillah tamanan qalilah. Wah, tuh salah guna, dalilnya salah tempat. Ya, salah tempat. Wah, gitu loh. Maknanya seberapapun yang kau dapati nanti dari jamaahmu itu nggak sebanding dengan pahala di akhirat. Itu maksudnya. Nah, kiai sekarang pinter tapi salah tempat. Sampai kadang-kadang maksiat berdalil. Iya. Bohongin agama berdalil. Lebar kan diundang orang nanya, masuk gang nggak? Iya masuk gang. Aduh maaf dah. Maaf bukan level saya dah. Saya mah al-alim al-alamah. Kelasnya beda lah. Ya, bukan lagi dai sejuta umat, tapi dai semiliar makhluk. Dari manusia, jin sampai kuda, hewan ikut ngaji semua. Jadi maaf dah kalau digang, sorry aja. Jangan begitulah. Jangan kau tolak. Lah gitu loh ya. Jadi yang penting kau bersihkan hatimu. Ini hikmah Isra Mi'raj yang saya korelasikan dengan haflatul wadah. Nah, setelah dibersihkan hatinya, sabar ya Bu, nggak lama kok Bu ya. Ini saya persingkat ya. Udah siang, udah jam 12. Saya juga udah 4 jam di Cianjur. Dari jam 8 saya sampai, karena saya janji sama Ananda Kiai Acep. Kata Kiai Acep, Ustadz jam 9 di Cianjur. Tentu sekarang hari ini Kiai Acep bos saya apa kata majikan. Kata Kiai Acep, Ustadz jam 9 harus di Cianjur. Baik bos. Takut terlambat saya. Lah gitu kan. Subuh-subuh berangkat saya dari Luiliang. Janjian sama Kiai Acep. Ustadz nanti kita jemput di Tugu Quran sana. Saya masuk Tugu Quran masih pagi, nggak usah nelpon, cari aja. Masa nggak ketemu Al-Musarrofah warung kondang, nyasar-nyasar juga paling ke Sukabumi. Balik lagi Gam, saya nyampe sini ya, sekarang beliau majikan saya nurut. Nanti kalau Kiai Acep bilang Ustadz sudah cukup waktu, turun saya. Masih lanjut dulu Kiai. Apa kata majikan saya? Gitu kan. Karena kalau nggak sama majikan nggak dikasih berkat saya bisa-bisa nggak dikasih makan udah jam 12 siang. Jadi saya nurut sama majikan dulu. Lanjut Kiai. Nah, majikan masih bilang lanjut, apalagi ibu. Oh, apalagi ibu. Saya aja masih nurut sama beliau. Lanjut. Ini yang santri, wow, Ustadz lama banget. Kiainya aja masih nyuruh. Ya. Berjalanlah Nabi Muhammad. Di tengah jalan Nabi Muhammad dipanggil dari sebelah kanan. Muhammad. Nabi Muhammad kagak noleh, jalan terus. Setelah melewati, Nabi Muhammad bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, siapa yang manggil saya tadi dari sebelah kanan? Dijawablah oleh malaikat Jibril, Nabi Muhammad, untung engkau kagak noleh tadi. Yang memanggilmu adalah orang Yahudi. Kalau kamu noleh, maka umatmu nanti akan jadi Yahudi semua. Nabi kagak noleh aja, umatnya sekarang mirip-mirip Yahudi, apalagi Nabi noleh. Jalan lagi Nabi ya. Dipanggil lagi dari sebelah kiri, Muhammad. Nabi jalan terus ya. Nabi jalan terus. Setelah melewati, Nabi bertanya, wahai Jibril, siapa yang manggil saya dari sebelah kiri tadi? Dijawab oleh Jibril, itu adalah orang Nasrani.
Untung engkau tidak menoleh Nabi Muhammad. Kalau engkau menoleh, umatmu akan jadi Nasrani semua. Nabi kagak noleh aja, udah banyak orang Islam yang jual imannya, apalagi Nabi. Apa hikmahnya buat santri Al-Musarrofah? Ini adalah tantangan yang akan anak-anakku hadapi di tengah-tengah masyarakat di era modern. Ingatlah ayat Al-Quran, walan tardo angkal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan rela, tidak akan ridho orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani terhadap agamamu sehingga engkau ikut kepada agama mereka. Ini tantangan ya. Dan kita harus siap, mau tidak mau harus berhadapan dengan kondisi ini ya. Apalagi akan memperjuangkan nasib Islam ya. Kira-kira kalau saya tanya ya, kalau sekarang di kampung ini tradisi-tradisi Islam, tahlilan, marhabanan berjalan, mungkin peninggalan dari abahnya Kiai Acep dilanjutkan oleh Kiai Acep, mudah-mudahan nanti keturunan pun akan melanjutkan sehingga 20, 30, 40, 50 tahun berikutnya Islam masih jaya di kampung ini. Tapi yang jadi pertanyaan, adakah jaminan 30 tahun lagi, 40 tahun lagi azan masih berkumandang di Cianjur, ayat-ayat Quran masih berkumandang di masjid-masjid, tablik-tablik akbar masih tersiarkan di mimbar-mimbar, ataukah sudah berubah? Yang tadinya tablik akbar jadi orkes, benar ya kan? Yang tadinya tablik akbar jadi dangdutan, yang tadinya tablik akbar jadi wayang, yang tadinya bacaan Quran hanya puisi belaka. Tergantung kepada alumni Al-Musarrofah yang akan memperjuangkan Islam di Cianjur. Kalau engkau akan memperjuangkan Islam, saya masih yakin 30 tahun lagi, 40 tahun lagi Islam masih jaya di Kabupaten Cianjur. Tapi kalau kau enggan memperjuangkan, saya khawatir Andalusia akan terjadi di kampung ini. Sekarang apa yang menjadi agenda Yahudi? Ya, anak-anakku harus mengerti, Yahudi ingin menghancurkan Islam di negara-negara Islam tidak dengan cara berperang, karena mereka punya pengalaman yang pahit. Kalau suruh perang lawan orang Islam, karena orang Islam kalau suruh jihad, insya Allah ada barisan paling depan. Biar kagak sholat ya, kagak puasa, disuruh jihad paling depan nenteng senjata. Udahlah kagak apa-apa, mati syahid dah, lebus-lebus dosa kagak sholat kemarin. Nah, makanya Yahudi berpikir nggak bisa Islam dihabisi dengan peperangan. Islam itu harus dihabisi dengan metode budaya, dengan metode ekonomi, dengan metode moral. Baru peperangan alternatif terakhir. Peperangan itu alternatif terakhir. Apa yang menjadi metode perusakan Yahudi terhadap Islam di negara-negara Islam? Mantan Perdana Menteri Inggris yang bernama Gladstone, yang hidup di tahun 1809 sampai 1898, itu mengatakan, selama Al-Quran ada di tangan orang Islam, kita tidak akan bisa menjajah mereka. Bahkan keberadaan kita pun akan terancam. Seperti tadi sambutan Habib yang dari Suriah, di mana orang masuk Islam setiap hari, ada yang masuk di Eropa, di Amerika. Nah, sehingga caranya apa? Caranya jauhkan orang Islam dari Al-Quran. Cara menjauhkan orang Islam dari Al-Quran bagaimana caranya? Ajak orang Islam hanya fanatik pada melakukan seni baca Al-Quran, bukan memahami isi kandungan Al-Quran. Nah, itu cara.
Kita kagak sadar kadang-kadang ya. MTQ di mana-mana meriah, dengan lomba kaligrafi meriah, hadiahnya jor-joran, kayaknya syiar Islam. Tapi apa? Itu hanya semacam apa? Gambaran supaya anak muda Islam hanya senang pada seni baca Qur'annya saja, tapi tidak mendalami isi kandungan Al-Qur'annya. Saya tidak melarang orang baca Quran pakai lagu, apalagi kemarin kontroversi langgam Jawa ya, langgam Jawa kontroversi ya. Bagi saya simpel ya. Yang penting tidak keluar dari tajwid dan mahrot, selesai. Yang namanya zauk ya, orang Sunda pun kadang-kadang melafalkan lafaz Arab pun dengan zauk Sunda kadang-kadang ya. Mungkin ilahi nah, karena biasa mungkin badai ke mana lah gitu kan, jadi minasu gitu kan. Nah, kalau baca Quran selama tidak keluar dari makharijul huruf dan tajwid, cuman ada yang saya sesalkan, kata-kata ayo kita baca Islam sesuai dengan Islam Nusantara ya. Ini yang saya kadang-kadang agak miris. Takutnya nanti kesakralan Quran ini diidentikan dengan budaya masing-masing. Makanya kalau saya simpel ya, kadang-kadang yang aneh-aneh itu jangan dikeluarkanlah di tengah-tengah masyarakat, biar nggak kontroversi. Kalau tahu itu boleh tapi nggak biasa, udahlah sendiri aja dah. Kalau disebar jadi bingung orang ya, jadi bingung. Nanti akhirnya generasi muda udahlah nggak usah baca Quran sekali dah, nggak bisa baca Quran begini salah, begitu salah, udahlah nggak usah sekali ya. Yang penting ya, kalau kamu belajar seni baca Quran saya tidak melarang. Kamu jadi qori internasional silahkan, tapi kau jangan lupa mendalami isi kandungan Al-Qur'annya. Karena Al-Quran bukan sekedar dilagukan, Al-Quran bukan sekedar dibaca, tapi dihayati dan diamalkan dalam kehidupan jauh lebih penting ya. Ini tugas santri Al-Musyar, karena sekarang banyak ya, termasuk Yahudi lagi melalui budaya ya. Istilah baju muslim gaul, pernah dengar Bu? Pernah dengar? Itu cara Yahudi. Karena Yahudi untuk memberangus cara wanita nutup aurat secara frontal tidak mungkin. Kemudian melarang perempuan tidak berjilbab tidak mungkin di Indonesia. Ciptakan istilah baru, busana muslim gaul. Akhirnya ibu-ibu di Cianjur ngikutin pakai busana muslim gaul. Tahu Bu busana muslim gaul? Tahu? Manggut-manggut tapi kagak ngerti gimana sih ibu. Tahu Bu busana muslim gaul? Tahu? Busana muslim gaul tuh kalau di Jakarta biasanya orang ngomong begini ya, pakai jilbab atasnya ditutup, diginiin jilbabnya kadang-kadang ya. Nanti bajunya ngetat ya, nyeplak bajunya, celananya pahanya nyeplak lagi. Kadang-kadang baju kemejanya pendek, pantat kelihatan ya. Dibilangnya busana muslim gaul. Itu cara Yahudi sebenarnya merusak Islam. Nanti malaikat bingung Bu, yang ke surga yang mana? Leher sama pala doang yang ke surga. Bener kan? Gak ada malaikat nanti. Ibu-ibu di Cianjur gaya-gayaan mulai besok pakai baju muslim gaul, pakai jilbab, kaos ketat tipis, kaosnya pendek, celananya nyeplak pantat, nyeplak paha, jalan ke pasar, tiba-tiba ketabrak kontainer, meninggal masuk kuburan ya. Tahu-tahu nanti giran mau masuk surga, kata malaikat tunggu dulu Bu, bener ibu pakai jilbab, tapi kan yang syar'i leher ke atas, yang leher ke bawah bikin mata Pak Haji jelalatan. Bener Pak Haji? Pak Haji masih normal. Iya bilang Pak Haji, sayang nih nikmat Allah subhanahu wa ta'ala batila. Akhirnya
Masuknya cuman leher sama apa? Leher ke bawah ke neraka, transit dulu. Makanya saya minta sama orang Islam Cianjur, khususnya muslimah, tidak ada istilah baju muslim gaul, ya. Kalau terlanjur punya diapain? Jangan dibakar. Sayang mubazir. Kadang-kadang legging sekarang. Ya Allah, Yahudi emang bener-bener. Baju segini, Habib, ya, bawahnya legging, nyeplak pakai jilbab, malu-maluin, ya. Itu dianggap udah busana muslimah sekarang kadang-kadang. Ibu-ibu udah punya legging di rumah, banyak, selusin, jangan dibakar, ya. Silahkan leggingnya pakai, tapi pakai gamis yang panjang. Nah, itu solusi. Kalau saya bilang, udah Bu, mulai besok pembakaran massal legging-legging di Cianjur. Waduh, Pak Polisi bingung mau dibakar di mana. Udah ketelanjuran perempuan Cianjur kejangkitan baju busana muslim gaul. Udah kejangkitan pemikiran Yahudi, bingung mau dibakar di mana. Nggak usah dibakar. Kalau terlanjur punya baju yang ketat atasnya, yang pendek pinggangnya, udah jadiin daleman aja Bu. Bungkus pakai kaftan luarnya, jangan dibakar, ya. Ini dalam rangka apa? Menjauhkan orang Islam dari fanatik kepada keislamannya melalui budaya pakaian. Kita tidak sadar, ya, kita dijebak. Karena Samuel Zwemer, ya, seorang Yahudi, dalam konferensi Yahudi tahun 1935 itu mengatakan satu hal kepada misionaris Yahudi. Kau diutus ke negara-negara Islam bukan untuk mengajak mereka masuk ke dalam Yahudi, bukan untuk mengajak mereka masuk ke dalam Kristen, tapi cukup kau jauhkan dulu mereka dari agamanya. Kalau sudah jauh dari agama, insya Allah akan gampang digoyang keimanan seseorang. Makanya kalau kita ngaku Islam, ayo hidupnya juga cara Islam, pakaiannya, cara makannya. Kadang-kadang orang kampung, ya, lebih sok modern daripada orang kota. Nikahin anak standing party, makan sambil bedih. Ya Allah, udah rambut dimerahin, ya, dibule-bulein persis kayak bule gosong. Rambut doang pirang, kulit hitam, gaya standing party. Lah benar kan? Ini kan ajaran Yahudi sudah masuk ke desa-desa. Mai kalau ibu bikin hajatan, ya udah, kalau prasmanan tapi siapin kursi. Kalau nggak cara orang dulu dah, selamatan pakai nampan, keluarin bareng, suruh makan rame-rame. Uhuwa Islamiyahnya lebih kuat kayak begitu. Nggak ada perbedaan status sosial. Ini cara Yahudi sudah masuk, termasuk menanamkan rasa khawatir bagi orang Islam yang fanatik kepada agamanya. Pak Polisi, saya pesan, kalau ada orang Cianjur yang fanatik sama agama, jangan dicap teroris dulu, Pak Polisi, ya. Karena sekarang kadang-kadang, ya, ada orang Islam fanatik, wah itu teroris, wah itu Islam garis keras, itu radikal. Benar? Saya katakan orang Islam wajib fanatik, ya, fanatik pada agama itu harus. Yang tidak boleh fanatik kepada suku, ya. Selama orang Islam itu fanatik kepada agama, Pak Polisi, insya Allah Cianjur aman, ya. Karena Islam mengajarkan arti toleransi yang luar biasa dalam kehidupan manusia. Cuman toleransinya jangan toleransi yang kebablasan, jangan pemerkosaan terhadap pengertian toleransi. Islam radikal, teroris, liberalis, itu kadang-kadang terjadi pemerkosaan pada definisi toleransi. Toleransi dalam Islam, kita menghargai keyakinan orang lain, silahkan, ya. Tapi jangan paksakan kita harus membenarkan keyakinan orang. Saya punya hak menyatakan Islam yang benar,
Kristen punya hak menyatakan Kristen yang benar. Saya pun punya hak menyatakan Kristen tidak benar. Kristen pun punya hak untuk menyatakan Islam tidak benar. Kalau toleransinya begini, insya Allah nggak ada Pak teroris. Yang kadang-kadang terjadi teroris karena dipaksakan. Orang Islam ngaji, al-imanu at-tasdiqu bima ja'a bihi minallahi wa rusulihi, membenarkan apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Terus suruh membenarkan juga yang datang dari Tuhan yang berbeda. Marah. Akhirnya apa? Bom. Akhirnya ngebakar. Biarkan saja. Orang meyakini kebenarannya, kita biarkan. Kita pun tidak meyakini kebenaran orang, biarkan. Yang penting kita bisa hidup harga menghargai, hormat dan Ini toleransi yang diajarkan oleh Islam, yang sekarang dirusak oleh Yahudi dengan pemahaman pluralisme. Ada bedanya antara pluralitas dan pluralisme. Saya katakan, kalau Islam mengenal paham pluralitas, menghargai perbedaan, Islam mengajarkan itu. Ayat Allah, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Itu adalah